Man ana, man ana, man ana laulakum. Ada 6 perbuatan manusia yang merusak amalnya, merusak dirinya, dan juga akan menjadi perusak bagi orang lain, merusak suasana. Jadi 6 perkara ini kita ketahui supaya kita bermohon kepada Allah jangan sampai ada dalam diri kita. Mana yang 6 itu? Yang pertama, al-istiwalu bi'uyubil khalqi. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, sibuk mencari kesalahan, keburukan orang lain, sehingga orang ini lupa akan kesalahan dirinya, dan dia banyak melihat orang lain banyak semua salah, sehingga hatinya menjadi kotor, penuh kebencian. Ini menghabiskan amal, merusak dirinya, dan juga akan berpengaruh kepada orang lain bisa jadi rusak. Orang lain mempunyai pepatah yang cocok dengan hadis ini. Orang ini punya sifat semut di seberang lautan tampak jelas olehnya, tetapi kerbau di kelupuk matanya tak nampak olehnya. Salah orang yang sedikit dia bisa tahu, dia bisa jelas, bahkan diperbesar-besar. Tetapi kalau kesalahan dia sendiri yang besar sebenarnya dia bisa melupakan. Dia tidak sadar dengan bahwa dia juga mempunyai kesalahan, bahkan lebih besar daripada kesalahan orang lain. Itu yang pertama yang harus kita hindarkan. Yang kedua, waqaswatul qalbi. Hati yang merusak, hati yang keras, atau juga diartikan hati yang busuk. Qaswah, hati yang keras, sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk memaafkan. Pokoknya orang yang punya hati keras seperti ini susah menghadapinya, kemudian tidak mau memaafkan orang lain. Itu hati yang qaswah. Jadi kita sendiri yang merasakan hati kita nih. Kalau orang bertakwa itu dalam Al-Quran dikatakan wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Karena memang tuntunannya Rasulullah SAW juga pemaaf, dan Allah pun juga maha pemaaf. Jadi kalau kita punya hati yang keras, jauh daripada tuntunan Rasulullah dan dari sifatnya Allah. Yang ketiga, qillatil haya, tipis perasaan malu. Hari ini orang banyak tidak malu lagi. Pertama, meninggalkan perintah Allah. Kadang bangga pula dia untuk menceritakan bahwa dia tidak melaksanakan perintah Allah. Macam orang tak berdosa, padahal dia punya dosa besar meninggalkan perintah Allah. Begitu juga sebaliknya, sedang melanggar aturan Allah, bermaksiat, durhaka kepada Allah, sedang melakukan hal-hal yang dilarang seperti judi, minuman keras, main perempuan, berzina, buka aurat, bergunjing, segala macam. Tapi dia tidak malu memamerkannya, atau diketahui orang lain dia sedang bermaksiat kepada Allah. Ini orang yang punya perasaan yang malunya sangat tipis, qillatil haya. Karena Nabi mengatakan iman itu terdiri daripada 60 atau 70 cabang. Salah satu daripada cabang iman termasuk malu. Kalau malu sudah tidak ada, berarti imannya sudah rusak. Yang keempat, wa hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Fikirnya dunia saja, mau tidur pikir dunia, bangun tidur langsung pikir dunia. Kadang-kadang dalam tidur pun mimpi masalah dunia. Kumpul dengan orang perkara dunia, berpisah dengan orang dengan masalah dunia. Dulu cerita, bukan cerita agama, bukan cerita ibadah, bukan cerita sholat, cerita anak bagaimana jadi soleh, tapi cerita dunia. Pokoknya cerita dunia aja. Hari-hari usahanya habis keringat, banting tulang, pikiran, perasaan, kadang-kadang berurai air mata karena dunia saja. Habis keringat, banting tulang, pikiran, perasaan, kadang-kadang berurai air mata karena dunia saja. Terlalu cinta pada dunia adalah induk daripada segala macam penyakit, segala macam dosa. Kalau sudah cinta dunia, akhirnya nanti agama ini terkesampingkan. Akhirnya agama tidak diterima lagi. Mula-mula dia alergi dengan agama. Begitu cinta dengan dunia, diajak sholat marah ya. Diingatkan ini haram, tambah marah ya. Sehingga nanti dia anti dengan aturan agama. Merusak dirinya kalau dia terlalu cinta dunia. Jadi di sini yang dilarang terlalu cinta dunia, bukan cinta dunia. Cinta dunia boleh karena dunia itu diciptakan untuk kita, untuk keperluan kita, tetapi jangan berlebih. Yang terakhir, yang kelima, watulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Ini penghayal kelas berat. Memikirkan sesuatu yang tak terfikirkan, membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Seandainya saya kaya, seandainya saya ganteng, seandainya saya cantik, seandainya seperti ini saya, seandainya, tapi tidak. Maka jangan kita bermimpi seperti itu, namanya mimpi di siang hari, tak boleh. Itu namanya angan-angan, itu merusak amalan kita. Terimalah kenyataan,
dan terimalah apa yang ditakdirkan Allah. Terimalah hasil usaha kita yang direstui oleh Allah. Yang terakhir adalah wazzalimul la yantahi. Kezaliman atau aniaya yang tidak pernah henti-hentinya. Ini yang paling berbahaya, orang yang selalu buat aniaya setiap hari yang tidak pernah henti-hentinya. Zalim, pokoknya zalim itu tidak pada tempatnya, mengambil harta orang, menyakiti hati orang, menyakiti perasaan orang, mengadu domba orang. Pokoknya segala macam kezaliman yang tidak pada tempatnya, yang bukan haknya, itulah zalim. Zalim kepada makhluk, sama makhluk termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, zalim kepada sama manusia, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kita makan terus tapi tidak pandai bersyukur. Tanda bersyukur bahwa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang walaupun hebat dia, baik dia, seluruh dunia orang mengaku dia baik, tapi dia menerima nikmat Allah tapi dia tidak mau sujud, artinya tidak sholat ya. Itu orang tak pandai bersyukur. Orang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sebetulnya contoh-contoh ataupun gambaran-gambaran daripada 6 sifat ini, 6 perkara ini, tetapi karena waktu terbatas, mari kita pahami dan kita kembangkan dalam pikiran kita. Semoga Allah beri pemahaman kepada kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha